harus cari cara dan waktu yang tepat untuk mengatakan kebohongan Aldi. Kasihan Najwa karena dibiarkan menderita atas tuduhannya. Padahal sebenarnya dia punya rahim yang sehat. Rehan. Hah? Aku mau bicara sama kamu. Ada apa? Kamu kelihatan cemas, Najwa. Ya. Ini soal suster baru yang merawat ibu kamu. Oh, alhamdulillah. Artinya sudah ada suster pengganti. Itu bagus. Dia bisa menggantikan kamu merawat ibuku, kan? Rehan, tapi ada sesuatu yang mengganjal dengan suster itu. Aku ngelihat kayaknya dia nggak cukup baik untuk merawat ibu kamu. Aku bukannya aku mau suuzon, tapi aku benar-benar punya perasaan nggak enak. Jangan khawatir, Najwa. Aku akan mengurusnya. Aku ingin tahu seperti apa dia. Yang penting sekarang adalah kamu tidak akan kecapean lagi. Oke? Biar aku temui dia. Saya mau makan apa lagi ya? Aduh, rambut saya ketarik. Suster, ada apa di dalam? Suster, ada suara siapa tadi itu? Itu suara saya, Nona. Tadi ikat rambut saya terlepas, lalu saya kaget dan saya teriak. Oh, Begitu. Dia mengerjakannya dengan baik. Kelihatannya tidak ada yang salah. Rehan. Tapi aku yakin ada sesuatu yang sangat aneh. Aku nggak mau bersuuzon karena aku yakin Priti pasti mencarikan suster yang terbaik buat Bunda. Iya, benar. Kebohongan itu tidaklah mudah. Lagi pula kebohongan membawa konsekuensi yang tidak baik. Kondisi ibuku bukan untuk main-main. Aku yakin Priti tidak akan melakukan. Iya, apalagi kalau kebohongan itu sampai membahayakan nyawa orang lain. Ya Allah, apakah Engkau memberikan balasan atas kebohongan yang Aldi ciptakan untukku dan Najwa? Maafkan aku, ya Allah. Aku ingin jujur, tapi itu artinya aku harus siap kehilangan Najwa. Dia pasti akan marah kalau tahu tentang perjanjian yang aku buat dengan Aldi. Apa yang harus kulakukan? Tunggu, suster. Itu obat apa yang diberikan suster untuk ibuku? Aku harus tahu karena kalau suster tidak ada, aku bisa memberikannya. Ini obat yang diberikan oleh Nona Priti, Tuan. Saya disuruh memberikannya untuk Nyonya Priyanka. Tapi suster tahu kan jenis obat yang diberikan pada pasien? Sebagai suster, jangan sampai salah. Ya, karena suster yang lama yang telah memberikannya, Tuan. Tapi coba cari tahu. Baik, Tuan. Saya akan segera mengeceknya. Ayo dokter, silakan masuk. Dokter? Coba kita lihat. Dokter, kamu sudah paham kan dengan tugas yang harus kamu lakukan? Tenang saja, semuanya beres. Priti, siapa dia? Iya, dokter ini datang untuk menjenguk Ibu Priyanka. Dan tidak sopan rasanya kalau seorang tamu tidak kita persilahkan masuk. Dan sepertinya Najwa juga sudah mengenal dengan dokter ini. Iya, Rehan. Waktu itu Bunda memperkenalkan aku dokter ini. Iya, dokter ini datang khusus untuk menjenguk Ibu Priyanka. Maafkan aku dokter, tapi apa ini sebuah kebetulan? Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah sebuah firasat. Saya mengenal Ibu Priyanka sejak dahulu. Pasti Anda anaknya ya? Aku pikir dokter sudah tahu siapa dia sebelumnya.
Percayalah, saya seorang dokter. Jadi pasti ibu Anda akan memerlukan saya untuk menyembuhkannya. Rehan, mungkin ada baiknya kalau dokter ini memeriksa ibu kamu. Mungkin ibu kamu akan lebih semangat untuk segera sembuh karena temannya sendiri yang merawat. Maafkan aku dokter, tapi sekarang ibuku sedang dalam perawatan rumah sakit. Dan aku tidak yakin ibuku dan dokter berteman baik. Entahlah. Re, tidak ada salahnya kalau kita coba. Yang penting sekarang adalah ibu sembuh, ya kan? Iya, kita memang harus berikhtiar. Untuk kesembuhan ibu kamu. Ya, kalau memang itu adalah yang terbaik, aku setuju saja dengan kalian. Saya bisa merasakan kegelisahan Ibu Priyanka. Dia tidak tenang. Dia sedang hidup di dua alam. Tidak di alam dunia dan tidak di alam akhirat. Dia bisa sadar dari koma asal satu keinginannya terpenuhi. Tunggu dokter, bagaimana dokter bisa tahu keinginannya? Hanya dengan memegang tangannya? Bagaimana dokter bisa tahu apa keinginannya? Rehan, tenang dulu. Kita harus menghargai semua pendapat. Dan Bapak ini adalah dokter. Aku yakin dia tahu apa yang dia lakukan. Bagus. Najwa bisa ditaklukkan. Sekarang tinggal meyakinkan Rehan. Dokter, apa dokter bisa jelaskan kepada kami sebenarnya apa yang terjadi pada Ibu Priyanka? Kenapa dia tidak bangun-bangun? Dan apa dokter bisa membuat dia sadar? Sebaiknya kalian tinggalkan saya berdua. Tapi Re, sebaiknya kita ikutin aja kemauan dokter. Ngapain kamu bisa megang-megang tangan saya? Padahal semua orang udah keluar. Maaf Nyonya. Ini Nyonya. Terus soal bayaran saya gimana Nyonya? Bayaran kamu nanti diatur sama Priti. Sekarang diem aja. Siap Nyonya. dokter, bagaimana dengan kondisi ibuku? Dia mengigau kalau Anda harus segera menikah dengan Nona Priti.
Kalau tidak, dia tidak bangun dari komanya. Jangan bicara lagi, dokter. Aku sudah menikah dan ini adalah istriku Najwa. Tidak usah mengarang cerita. Kalau Anda tidak percaya, saya bisa apa? Maaf, saya hanya bisa membantu sampai di sini. Saya permisi. Tugas kamu sudah selesai. Ini uang untuk jasa kamu. Jangan di sini. Oke. Saya pastikan saja uang jasa ini sesuai dengan perjanjian kita. Jika tidak, kamu akan tahu akibatnya. Tenang saja, Raju. Kekurangan jasamu akan aku lunasi secepatnya. Setelah aku benar-benar mendapatkan Rehan. Bunda Priyanka, maafin aku. Bunda Priyanka bisa jadi seperti ini itu semua gara-gara aku. Tolong ibu. Sadar, Bu. Sadar. Bangun. Rehan, Dia mengigau kalau Anda harus segera menikah dengan Nona Priti. sepertinya apa yang dikatakan dokter itu benar. Ibu kamu benar-benar menginginkan kamu menikah dengan Priti. Tidak, Najwa, tidak. Aku tidak bisa. Kenapa, Rehan? Karena aku tidak mencintai Priti. Bagaimana aku bisa melakukannya kalau aku tidak mencintainya? Lagi pula kalau aku lakukan itu dosa besar. Rehan. Ibu sadar, Ibu. Ibu mohon, kamu harus berjanji untuk menikah dengan wanita pilihan ibu. Karena hanya Pritilah yang bisa meringankan beban di batin ibu. Aku tidak bisa, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin menikahi Priti, Bu. Sekarang bangunlah, Bu, sadarlah. Bu, bangunlah, Bu, sadarlah. This is showtime. Acting yang bagus, Ibu. Ibu memang layak mendapatkan Oscar. Ibu sedih. Tolong turuti apa yang ibu kamu minta. Aku mohon, Rehan, menikahlah dengan Priti. Itu satu-satunya cara supaya ibu kamu bisa sembuh. Tidak, aku tidak bisa. Bagaimana mungkin? Berapa kali aku harus bilang kalau aku tidak bisa menikahi Priti? Bagaimana aku menikahi Priti kalau aku sudah menikahimu, Najwa? Kamulah yang aku cintai. Dari awal aku udah tahu kamu itu sudah dijodohkan oleh Priti. Aku ikhlas, Rehan. Aku ikhlas kalau kamu harus menikah dengan Priti. Aku mohon, Rehan, jangan jadi anak durhaka. Maafkan aku, Najwa. Tapi sungguh aku tidak bisa menikahi wanita yang tidak aku cintai. Aku tidak bisa. Wow, ternyata acting saya bagus juga. Inilah saatnya untuk memisahkan Rehan dengan Najwa. Rehan, percaya sama aku. Insya Allah apapun yang terjadi nanti aku akan selalu ada di samping kamu. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Kamu
kamu harus mau nikah sama Priti.